ingin lebih hangat lagi, karena ini kondisinya sudah seperti ini. Mungkin biar lebih hangat, kami mohon Mbak Cak Nun untuk ikut bergabung di sini. Karena hujannya sudah cukup deras. Ini kami mengatakan supaya lebih hangat, padahal wis keringetan nggak karuan. Nggak paham aku. Panas sih kayak gini kalau lebih hangat itu. Jadi ini loh mindset seperti ini yang kita bongkar. Jadi dia sudah kalah sama keadaan, kalah sama hujan, semua menjadi menindas dia, kan gitu. Jadi setiap kali ada apa-apa kita harus berpikir komprehensif. Ya, ada tantangan, ada keadaan, ada situasi, ada nuansa. Itu kita pikirkan bareng-bareng. Tidak hanya kita sedang ngomong apa. Ngomong apa itu kan ada di tempat yang berbeda-beda. Ngomong itu tiba-tiba hujan. Nah, hujan itu adalah sebuah bunyi yang lain dan perkataan yang lain yang harus kau respon juga, kan begitu. Awakmu gak kailingmu kan kayak akhirnya supaya lebih hangat terus keringetan. Oke, ini sekarang gini. Tadi ada pertanyaan Mas Ian mengenai tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, kita belajar pelan-pelan. Kelihatannya bareng-bareng tapi hatinya terpecah belah. Ini Pak ya. Ini semester 1. Kalau orang berjudi, main gaple, main remi, itu hatinya untuk kebersamaan apa untuk kemenangan masing-masing? Nah, itu berarti waqulubuhum syatta. Ada nggak di antara mereka yang menyatu di antara para penjudi? Ada. Oke. Tapi tetap ada reserve, jangan-jangan masih ada loh yang bersatu di antara mereka, yaitu sama-sama mendukung perjudian. Betul nggak? Bersatu nggak di dalam rangka mendukung perjudian? Dua kesebelasan itu bermusuhan 100% atau ada sesuatu yang mereka kompak? Kompak, apa kompaknya? Ini saya butuh mikrofon satu lagi. Kenapa dua kesebelasan yang bertanding ada unsur kompaknya di antara mereka? Ini kita belajar hidup ya. Bedakan antara sekolah dengan belajar. Sekarang itu belajar ikro, ta'alum, ta'lim sudah dirubah menjadi sekolah. Dan sekolah, yang saya ya belum ada jawab, sekolah itu sudah lebih ditakuti daripada Tuhan. Orang berani tidak sembahyang, tapi tidak berani tidak sekolah. Benar nggak? Benar nggak? Orang tua tidak keberatan anaknya tidak sembahyang, tapi sangat marah kalau anaknya tidak sekolah. Betul nggak? Tuhan lebih tinggi dari Tuhan. Sekolah lebih tinggi dari Tuhan. Ini fakta sosial kita. Nah, sekarang sepak bola. Apa yang bersatu pada dua kesebelasan yang sedang bertanding? Menawi salah ngapunten ya, Mbak. Menawi salah ngapunten. Salah? Anda kan tidak salah ke saya. Kenapa kalau Anda salah terus minta maaf kepada saya? Itu juga satu mindset yang tidak logis. Enggak, artinya di dalam kompak itu mengerti posisi masing-masing. Mana yang striker, mana yang back, mana yang sayap, mereka bekerjasama masing-masing. Tapi kan di sebuah kesebelasan, kalau antar kesebelasan musuh. Musuh. Iya. Bagaimana kalau ada nilai begini? Dua kesebelasan itu mencari golnya masing-masing supaya menang, tapi mereka tetap kompak di dalam mendukung sportivitas dan aturan yang benar. Kompak enggak? Nah, jadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta itu tergantung ruang dan waktunya dan peristiwanya. Sekarang saya tanya, kenapa Anda bertahan hujan seperti ini? Kenapa Anda bertahan? Mas,
Siapa yang menjawab? Kenapa Anda bertahan di tengah hujan seperti ini? Ya. Panitia. Karena direkam, tolong. Kalau pulang tetap hujanan nggak dapat apa-apa, Pak. Oke. Jadi karena toh tidak bisa pulang. Ya. Ada masalah. Jadi kualitasnya bagaimana, asal usul dan sebab akibat tidak penting, pokoknya jawabannya ya nggak bisa pulang ya sudah di sini aja, hitung-hitung siapa tahu dapat manfaat gitu ya. Oke. Kenapa Anda bertahan sama hujan? Sekarang saya tanya gini, Anda terus, seandainya hujan berhenti Anda pulang nggak? Jadi jawabanmu tadi kurang tepat. Karena seandainya tidak hujan pun Anda tetap di sini. Jadi jawaban Anda harus Anda cari yang lebih inti. Coba apa? Belajar. Iya Mas. Bapak, ya Bapak bilang. Dicari, karena jawabannya bukan itu ternyata. Kalau menurut saya, Cak, kekuatan seperti ini dibangun oleh kekuatan, keikhlasan, dan ketulusan sebuah cinta. Oke, sebelum saya respon ada yang lain. Tafadhol. Belajar. Belajar itu kan gini, hidup itu ada sebab ada akibat. Belajar itu sebab apa akibat kira-kira menurut Anda? Sebab. Akibatnya apa kira-kira? Akibatnya untuk sebuah kepintaran, untuk mengetahui hal. Kira-kira bisa nggak belajar menjadi akibat? Bisa. Karena gini, karena saya lapar maka saya makan. Jadi sebabnya adalah lapar, akibatnya adalah karena saya makan maka saya kenyang. Nah si makan ini tadi akibat, sekarang menjadi sebab. Begitulah hidup terus menerus berkembang. Sekarang saya gadukkan, apakah cinta dan ketulusan tadi itu salah satu dasar yang buat Anda mau belajar? Iya. Jadi kompak nggak Anda sama dia? Kompak toh? Tahsabuhum jami'an apa tidak? Bareng-bareng dah hatinya. Tahsabuhum jami'an wakulubuhum bareng apa? Menyatu. Wakulubuhum yang lawan katanya serta. Wahidah. Oke. Seharusnya Anda tadi berdua, nanti yang ketiga baru saya tanya lagi. Anda sama Anda tahsabuhum jami'an wakulubuhum jami'an. Ya bersama di sini, hatinya juga bersama. Betul enggak? Cuma dia ada di wilayah sebab, dia ada di wilayah akibat, sama aja. Itu cuma padi dengan beras, cuma beras dengan nasi. Kan itu. Sekarang masih mantap dengan jawaban Anda. Karena terbukti setelah Anda hujan pun Anda tidak pergi. Berarti hujan tidak merupakan halangan bagi Anda untuk tetap di sini. Nah, kan gitu. Oke. Satu. Dia ini semester 1. Jadi Jumaiyah ini semester jadi dokter Andres langsung usul-usul. Nomor 2. Kalau orang kumpul di Perindo, sekarang partai apa jenisnya? Perindo itu cabangnya sudah 9.000 berapa gitu. Itu mereka kumpul sama enggak dengan Anda kumpul di sini? Motivasinya apa bedanya? Mas, coba. Siapa bedanya? Tapi ojo sultan loh, burung karuan loh. Siapa tahu ada yang gini loh, kan pimpinannya Cina. Maka saya menjalankan hadis Rasul, utrubul ilma walau. Oke, ayo. Kan bisa. Ayo siapa? Silakan. Beda tujuan. Apa? Bedanya kira-kira apa? Beda kepentingan. Kalau kepentingan Anda di sini apa? Atau tujuan Anda di sini apa? Kalau mereka kira-kira apa? Jangan gini. Nggak apa-apa, nanti dibantu temennya. Gini Mas, suudzon, husnudzon itu juga harus gini. Ini ilmu lagi ya, supaya lebih detail Anda itu.
Sekarang orang yang istiqomah, pokoknya saya sudah yakin. Bagi orang yang tidak setuju, Anda keras kepala. Jadi istiqomah dengan keras kepala itu mirip. Betul enggak? Husnudzon dengan sembrono juga bisa hampir sama. Bener enggak? Fadlizon Nggak masalah. Husnudzon, ini mas. Mohon ini mohon anda tiap hari Anda ingat. Sangka baik dengan sembrono itu bisa tipis bedanya. Betul enggak? Sangka buruk dengan waspada itu juga bisa tipis. Jadi gimana baiknya? Kalau saya sangka baik, jangan-jangan saya sembrono. Tapi kalau saya sangka buruk, jangan-jangan saya sebenarnya waspada. Jadi ini tipis loh ya. Dan ini banyak, bisa nggak cari contoh lain yang kayak gitu? Istiqomah, jadi Anda beriman teguh, itu sama dengan keras kepala batu itu. Bapak muda setuju sama imanmu kok. Ini kepala batu anak ini tetap Islam, dia apa-apaan tetap Islam gitu. Kepala batu dia, bisa nggak? Nah, jadi hidup tuh kayak gitu. Jangan lupa, makanya yang namanya empati adalah Anda melihat dari berbagai sudut. Anda bertawaf, ilmu yang benar adalah bertawaf. Dilihat dari sudut sini, sehingga Anda menemukan titik tengah yang paling jernih, yang paling objektif. Betul nggak? Disuruh duduk sekarang, tapi di bawahnya agak basah. Kalau gitu bagaimana jalan keluarnya? Sebentar, sebelum duduk saya minta waktu dikit. Tadi Cak Fuad mengatakan Allah bersama siapa, kata Cak Fuad? Allah mengatakan innallaha ma'as. Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Itu kan reaksi terhadap sesuatu hal. Betul enggak? Sesuatu hal yang membutuhkan kesabaran itu yang menyusahkan apa yang menyenangkan? Nah, jadi sekarang saya tanya, hujan tadi membuatmu sabar atau membuatmu sebaliknya? Jadi siapa yang mendekatkanmu kepada Tuhan malam hari ini? Seandainya tidak ada hujan, apakah perlu bersabar? Padahal sabar adalah syarat untuk dekat sama Allah. Itu sudah saya konfirmasi. Is that clear? Clear ya? Saya bilang, ya Allah, aku mengemis kepadamu, kenapa engkau kasih hujan? Aku ingin mereka dekat kepadaku dengan jembatan kesabaran di hati mereka. Menurutku jawabannya, benar nggak? Jadi aku tanya sekarang, ilmu ini semua, omongan ini semua tidak mungkin Anda terima dan saya terima kalau hujan tidak turun. Aku sekarang bertanya, milih hujan dibatalkan apa seperti tadi persis? Jadi mana yang baik? Hujan apa tidak hujan? Hujan ya baik, tidak hujan ya baik. Itu hidup. Begitu Anda suudzon kepada hujan, Anda klaim, Anda vonis itu hujan, Anda tidak mendapatkan hikmahnya, ilmunya, manfaatnya. Begitu Anda bilang, ya kata Yahweh husnudzon kepada hujan, sekarang ketemu kenapa ke hujan turun deras lagi sampai ngecembeng banyu. Ngecembeng bahasa Indonesia apa? Menggenang, air menggenang di bawah sampai ya api ngecembeng Bapak. Menggenangnya sudah dapat jelas. Sampai air menggenang di kaki Anda. Sekarang aku tanya, air itu yang di kaki Anda itu membuat masuk angin apa tidak? Kenapa tidak? Karena Anda menerimanya dengan ikhlas. Betul enggak? Ya roda mangkal-mangkal dikit. Ya mas ya, lo memang begitu. Yang membuat kamu tertekan adalah kamu menolaknya. Karena kamu berpendapat seharusnya tidak menggenang, kan begitu? Itu yang membuatmu tersekat. Begitu kamu menerimanya, karena sudah tidak mungkin tidak menggenang, terimalah, maka kamu menjadi kuat, sel-selmu menjadi kuat. Saya ingin katakan sama Anda semua, pertahanan kesehatan nomor satu adalah kekuatan sel-selmu sendiri, bukan asupan, bukan vitamin, bukan obat. Selmu harus kuat.
Artinya saya Cafwat ini non-stop, siang malam, nanti jam 8 pagi saya di Jogja, setengah 9 saya acara lagi dengan SMA Muhammadiyah 1. Malamnya saya acara di Keraton dengan Kiai Kanjeng. Dan itu tidak ada tidur sudah Cafwat, gak bisa turu iki, gelon. Apakah itu baik menurut kedokteran? Tidak baik. Tapi kenapa saya sehat insya Allah? Menerima ikhlas, menerima dengan ikhlas, maka ilmunya terbuka. Jadi saya tuh kalau tidur, nyun sewu ini tak tambahin sedikit, 20-30% di kasur. Yang 70% tuh saya cari bagaimana supaya tidur tidak enak. Kadang-kadang di kursi ini, kadang-kadang di meja melungker. Pokoknya yang tidak enak, di punggung tidak enak, di sini tidak enak, miring-miring lorong. Kenapa saya lakukan yang tidak enak? 2 jam setelah saya melungker, saya cek seleo enggak? Oh enggak apa-apa. Saya tidur sampai 4 jam, saya cuman di kursi gini dok. Udah ininya enggak pakai bantal enggak Pak? Terus saya cek, sehat enggak? Oh ternyata selama saya mengalami tidak enak itu, sel saya berjuang. Sel saya berjuang. Oke, enggak apa-apa. Kita terima itu dan kita akan kuat untuk menanggung beban tidur tidak enak itu. Maka kita disipasinya kuat. Jadi mulai nanti di rumah cari tempat yang paling tidak enak. Yang dodok, lu kalau kelotok. Nah, ini serius mas, saya serius ini. Ini beneran. Ini kunci kesehatan di situ sebenarnya. Kekuatan sel-selmu. Sel itu sudah nggak ngomong jantung, nggak ngomong paru-paru, tulang, saraf. Oh, enggak, semua itu sel. Semua itu sel. Ya enggak? Ya darahmu, semua itu sel. Kalau selmu kuat, dia punya daya antisipasi dan daya tahan terhadap semua yang akan merusak dia. Jadi saya doakan Anda sehat walafiat. Karena semakin lama berdiri, semakin sehat badannya. Tapi benar nggak logikanya? Tapi kalau Anda berdiri dan Anda merasa tertekan karena Anda berdiri, maka Anda sakit. Karena kamu kalah sama berdiri itu. Kamu harus menang. Kamu tidak boleh sakit oleh Republik Indonesia. Kamu tidak boleh sakit oleh keadaan-keadaan. Karena jamaah Ma'iyah sudah diriset umurnya antara 17 tahun, ada yang bahkan 14-15 tahun, sampai umumnya rata-rata umur 35 ke bawah. Sehingga Anda nanti yang akan diamanati untuk bangkitnya Republik kita. Jangan sakit, jangan sakit. Ada lagi nggak? Jangan sakit, ya. Nah, kesakitan malam pertama biasa. Itu bukan kesakitan namanya. Saya cuma ingin memancing yang mana yang dari tadi ngisir Anda. Nah, kalau dia itu ada. Jelas ya sekarang? Apa saya cek lagi terus Anda cari yang mana? Oke, sekarang saya hubungkan sama doa. Setelah ini kita kembali ke Cafwat. Supaya Anda sekarang makin sehat nggak dengan hujan ini? Makin berilmu nggak? Makin jembar kesabaranmu nggak? Gitu kan? Ya bener kan? Sekarang gini, banyak orang berdoa, ya Allah ringankan bebanku, ringankan beban hidup yang aku harus kusangga. Bener nggak doa ini? Bener, ya bener, nggak apa-apa. Cuman dia nggak ngitung secara ekonomi. Kalau kamu bilang ya Allah ringankan bebanku, berarti sekarang ibaratnya kamu menyangga 50 kg, Allah diminta mengurangi sehingga cuma 25 kg. Berarti badi ini kok ya mek selawi. Perolehannya juga menjadi berkurang. Maka doa yang lebih tepat adalah ya Allah, tambahkan kekuatan pada hidupku sehingga aku sanggup menyangga amalatmu yang membebani pundakku. Kira-kira. Nah, mulai sekarang dirubah doanya kan.